102. Salah, wayalemu. Ada kejadian ini dulu di kampung. Waktu di kampung masih SMP saya, sujud imam toh. Panah lama sekali nih. Biasanya tidak cukup 1 menit naik nih. Ini mau 2 menit masih sujud. Ada temanku langsung angkat kepalanya. Kami telah dia naik ke luna. Langsung bertuih, lenya imam. Ada teman langsung angkat juga ke, wih, lenya tongengi. Kacau sholat, bubar. Selesai sholat ditanya, imam, maka tak selesai jamaah, maka dia metuk kakna. Baja sangadi ko metuk ipa imam, pamoto yolo bere jamaah, tak supene itaki. Apa nak bilang? Watung kena masiri kamu ita. Kacau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini seolah-olah tidak masuk akal. Dekna tamak kelang, ajakmu mati. Memangnya mati kita yang tentukan? Kalau kita yang tentukan, kita bisa bilang, jangan kau dulu mati. Tapi mati ini kan bukan kita yang tentukan. Kamu mau atau tidak, melok kau mati atau dek, pasti mati kok. Ayat Allah berfirman, jangan kamu mati. Padahal mati itu bukan kita yang tentukan. Orang kaya, mati. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. Pak Camat, kau bilang kan bukan saya. Orang kaya, mati. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. Ustaz, siapa tahu ceramah kalau Ustaz duluan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti yang jadi masalah itu bukan mati. Yang jadi masalah kau mati Islam atau tidak. Siap atau tidak pasti mati. Jadi bukan mati itu yang masalah kita. Masalah kita mati seleko atau mati kafir kok. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Siapa mereka? Satu, hubbi aklil haram, yang suka memakan barang haram. Ya, anak muda, lem pox, nah campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Nah, mabuk setengah. Nambil motornya, mabuk setengah naik motor, tiang listrik nak kira aspal. Bah, mati kafir kau bos. Siapa lagi? Penjual beras. Ada penjual beras di sini? Lain liternya ketika menjual, lain pula liternya ketika membeli. Nah bilang baru ini berasmu, baru. Padahal sudah 2 bulan. Menipu pembeli, dia dapat untung 10.000, dia makan 10.000 itu menjadi barang haram, menjadi barang darah dagingnya. Maka selama darah daging itu ada di badannya, maka selama itu dia tidak bisa mati dalam keadaan Islam. Siapa lagi? Contoh jangan marah. Jangan kau marah. Sabung ayam digeledah sama polisi, mau ditangkap lari. Nah bilang polisi, jangan lari. Masih lari, tembak peringatan ke atas. Masih lari, tembak kedua kalinya. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa ditembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Bah! Saya pernah tanya polisi, kenapa nak kakinya ditembak, kepalanya nak kena? Nah bilang, soalnya waktu ditembak jongkok Ustaz. Mati kafir. Kenapa? Dia lagi judi. Maka Allah selalu ingatkan, setiap makatok baju makna baca pukate. Dek nasa katok bana pukate konek baca. Ajak mu mate kecuali seleko yang bisa membuat kita mati kafir. Makanan. Apalagi duda. Ada duda di sini? Ada. Dilarang menikah sama anaknya. Melo si kumat bene matua no 65 murmu. Mau kau lagi kawin kasih malu-malu. Dengar ini anak-anak yang suka larang bapaknya menikah. Dengar ini. Nah bilang bisa kurus Ustaz. Boleh bapak ibu urus makannya, bisa dibelikan mobil, bisa diurus kamarnya. Memang laki-laki ada pensiunnya, tapi jenis kelaminnya laki-laki tidak pernah pensiun.
Maka jangan kau larang menikah. Akhirnya dilarang, bapaknya selalu nonton film porno, terpancing nafsunya, tidak ada istrinya, dilarang menikah, pergi ke Makassar. Pergi Makassar, jalan Nusantara, makan obat pil 2 biji, nah campur naga hitam. Makan overdosis, mati di atas perut perempuan. Lebih malu kok lagi anaknya. Coba kalau dia nikah, tidak ada masalah. Coba kalau dia berzina, mati haram, masih rinosit di kampung. Maka bapak-bapak yang duda, cepat menikah. Ya? Ada Pak Camat dengar. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, ada ndak setan di tengah-tengah kita? Engkau gak setan kira-kira? Ada? Ada. Setannya bukan pocong, bukan popo. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Handphone. Terus sudah ceramah. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP, simpan dulu. Jangan kau masuk shooting. Pura-pura lagi begini. Padahal dalam hatinya lihat kok HP baru. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru itu simpan, langsung mundur. Simpan dulu HP, kita dengar ceramah dulu ya. Pernah saya ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu na belakangi kak. Baru apa ini ibu na belakangi kak? Ternyata ambil HP-nya selfie. Baru nak tulis latar belakang das atlatif. Nah jadikan nggak background. Langsung bilang ibu, bukan nggak pot bunga, ustaz sini menjadikan background. Simpan dulu itu HP ta. Turun ceramah langsung dia bilang, ustaz boleh cium? Sambarang ini mau cium ustaz. Nah bilang ndak nafsu ustaz, baraka, biar baraka, macam lo mama nece. Simpan dulu, simpan ya, kita dengar dulu ceramah. Waktu yang sangat ringkas. Kita duhur jam 12 2 menit. Saya mau cerita secara lengkap Isra Mi'raj tapi waktu yang terbatas. Poin saja. 1. Isra Mi'raj itu yang pertama harus kita yakini, percaya kejadian itu. Mbak masuk akal tapi harus dipercaya. Peko carana ustaz, masa lo lalngi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 1 sampai langit ke-7, Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, kembali lagi ke dunia. Panjangnya perjalanannya, sementara waktunya ringkas. Ayat menjelaskan lailam, sebagian malam saja. Dek nagena siwenni. Ya roisini siwenni, mapamula magharibi latu subuh, siwenni senero. Tapi makanya kurangnya dek na siwenni, sebagian cek dek ni. Makanya nama masuk di akalnya. Peko carana Muhammad, boleh ko Palestina, angkasi ko kayele, ndak masuk di akal. Karena ternyata waktu itu dari Mekah ke Palestina 1 bulan pergi ke sana naik onta, pulang juga 1 bulan, 2 bulan PP. Nabi bilang dah cukup 1 malam. Dek na tamak kalena. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok. Jangan tahu Abu Tur. Nggak masuk di akalnya. Kenapa? Nggak masuk di akal. Ternyata mereka lupa bahwa sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu ternyata nanabitta. Coba dengar ayat tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah napajok kayatanna. Apa yang disebut napajokka? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Contoh ya. Ini sapu tanganku. Bisa goyang enggak? Bisa goyang? Bisa goyang? Saya simpan sini. Woi, Piko, jalan kok. Bisa enggak? Tidak mungkin. Tapi wallahi, demi Allah, ini berapa kali mi pergi Mekah, datang mi Turki, datang mi Jepang. Dia yang jalan? Bukan. Siapa yang jalan? Das Atlatif. Dia ada di kantongku, nggak pernah goyang-goyang. Bisa percaya? Masuk akal toh? Nggak bisa jalan, tapi dia keliling-keliling. Siapa yang jalan? Bukan dia. Siapa? Dasat. Dia numpang di kantong. Nah pajok kaya tanah pungala ta'ala melo. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Contoh, perempuan bisa ndak hamil kalau tidak ada suaminya? Hah? Kira-kira perempuan bisa ndak matampu degagan desa urane, tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak, menurut
menuntut ilmu. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayangin Siti Maryam. Ada anak nanda, ada suami nanda, beleng-beleng. Nikah kau baik-baik, makanya kasih turun uang panaikmu. Kau ketawa anak muda. Ya, itu satu. Kejadian Isra Mi'raj pasti terjadi, hakul yakin. Saya kasih contoh. Haji Hussein tahun 70-an, masih ingat waktunya menelpon dulu. Tahun 70 pakai kabel dari Wajo, telepon ke Makassar. Ada satu di telinga di Simpang Kayu, ada satu di mulut, baru naputar. Halo, Sengkang. Halo, Ujung Pandang. Pakai kabel. Iya toh? Dulu. Sekarang tidak perlu pakai kabel. Tidak pernah dibayangkan Haji Hussein dia bisa berbicara dengan anaknya. Haji Hussein lagi di Makkah, anaknya lagi di Manado, bisa berbicara. Bahkan bukan cuma berbicara, bisa lihat foto videonya anaknya. Kita kena kak bakak iya toh? Tidak ada kabelnya, bisa dilihat. Itulah disebut video call. Ya nak pakai sekarang anak pacaran. Ya kasih lihat ke bibirmu nak. Ya. Pakai kau headset supaya tidak dengar bapakmu, tutup pintumu. Ya. Kasih turun di lehermu, buka kancimu satu. Beleng-beleng. Ya. Sudah. Dua. Yang kedua yang perlu kita tahu, karena waktu yang sangat terbatas. Kenapa Nabi diisrakan? Mage Nabi tak ni pajokka. Dalam Islam ada dua nama tahun yang aneh namanya. Satu, tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Kenapa disebut tahun gajah? Abraha dengan sombongnya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah yang menghancurkan Ka'bah. Abraha dengan kendaraan gajah hancur, maka disebut tahun gajah. Itu tahun lahirnya Nabi. Yang kedua, ada disebut tahun duka cita. Apa disebut tahun duka cita? Kenapa? Inilah tahun Mi'rajnya Nabi. Ada adik-adik tahu, ibu-ibu, tanggal berapa Isra Mi'rajnya Nabi? Hah? Tanggal berapa? 3 April. Itu tahun Masehi. Tahun Hijriah tanggal berapa? Tidak ada yang tahu itu. Berapa? Nah, pasti ibu-ibu dulu. Zaman dulu kan ibu-ibu kalau menyanyi lagu-lagu nasihat. Isra Mi'raj memang lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu ibu-ibu dulu. Belum ada majelis taklimnya. Datangi suaminya, lagunya apa? Bila kamu di sisiku. Itu ibu-ibu dulu. Maca ilakena makeloto itu. Insaflah wahai manusia. Itu ibu-ibu dulu. Belum ada majelis taklimnya. Apa sekarang lagunya ibu-ibu? Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yo ayo. Apa? Ayo poligami. Ibu-ibu dulu. Coba. Nah, disebut tahun duka cita. Kenapa? Ada dua orang yang dicintai Nabi dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Satu, Amurena Nabitta, Abu Talib. Yang kedua, Benena Nabitta, Khadijah radhiyallahu anhu. Mesilada nyawana Nabitta nasale Benena. Sehingga Nabi pernah bersabda, barang siapa seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi baja sangadi bu, maponcok muluta lebih dulu meninggal na suamita berduka terus mengenang kebaikannya. Ih kasihan, kenapa dulu ini istriku meninggal baiknya mama, ini istriku ku sayang meskipun dia gendut, tapi ku sayang dia, ya Allah nulena kasih nasalai kak beneku. Ciri-ciri penghuni surga kibu. Sampai puluhan tahun suaminya mengenang kebaikannya, tak nikah-nikah lagi bahkan karena saking sayangnya, maka itu ciri wanita penghuni surga. Tapi begitu ibu meninggal, masih ada jenazahnya di rumah, suaminya masuk kamar berteriak, merdeka! Penghuni neraka. Nah, ketika Nabi duka, mestinya wana Nabi tak, Allah turunkan perintah kepada Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Alai kekasihku, saya mau bawa jalan-jalan. Kemana? Tanjung Bayang. Bukan, banyak ubur-ubur. Kemana? Banti Burung, kotor airnya. Kemana? Singapura, banyak orang kafir. Kemana? Allah jemput kemana? Langsung menghadap kepada Allah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada undangannya Pak Bupati,
Pak Camat bawakan Ki, undangannya bagus, harum, dibungkus plastik, dikasih baik parfum, lalu dikasih ibu, undangan itu pasti menyenangkan hati. Saya saja pernah diundang Pak JK ke Istana Wapres, itu undangannya bagus, saya bawa pulang kampung, saya kasih lihat sama sepupuku di kampung. Hei, ita ko cule capo, sepupunu. Coba, sudah bangga, padahal Wapres ada masa habis pensiunnya. Ini Allah yang undang Nabi, karena Nabi lagi sedih, Nabi lagi duka, dijemput menghadap kepada Allah. Ipajokkai Nabita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makutane mahasiswaku tomacai. Ustaz, kamelo mendre langi Nabita, nawad di matopole langi, pole Makkah langsung langi Maga sinal Masjidil Aqsa. Kenapa lagi ke Palestina? Kan boleh dari Makkah langsung naik ke langit. Allah jawab dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Nah, ternyata Allah perlihatkan, banyak dilihat Nabi sepanjang jalannya. Tapi waktu yang sangat ringkas ini, yang pertama apa dilihat Nabi? Ada orang, Pak Galung ibu, Pak Galung, matanangi, dia tanam biji, begitu hebatnya di petani, dia tanam biji langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung bisa dipanen. Diambil buahnya, muncul buah baru, dipetik lagi, muncul buah baru. Masya Allah, petani tanam langsung panen. Ada begitu di sini? Ada. Tanam langsung panen? Ada. Di kampungku tanam gagal panen. Sini tanam langsung panen. Makutane Nabita, Jibril jago itu siapa Jibril? Jibril menjawab, itu Haji Husen dan istrinya yang suka membantu fakir miskin, yang mensedekahkan hartanya di jalan agama Allah. Jangan cuma Haji Husen kok sanjung-sanjung, istrinya juga. Nggak bisa Haji Husen kalau nggak ada istrinya. Itu tadi paman Amure, dek agak culena, kok dek setuju ibu Haji Husen. Ya, coba jati pasang ke kedomu. Tapi kalau ini namanya biar suami bersedekah, kalau istri tidak dukung tidak jalan. Biar istri mau sedekah, kalau suami tidak dukung tidak jalan. Maka dua-duanya harus baik. Bu, ibu-ibu, lihat ya Haji Husen. Dia istri, anak alhamdulillah. Lino makasih, mas sudahkah? Insya Allah akhirat enak lagi. Sudah di dunia enak, akhirat lagi dunia. Ibu mau? Mau? Maka bersedekahlah. Tidak ada orang bangkrut di Siwa, di Jeneponto, di Takalar, di Makassar. Di sini tidak ada yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tunjukkan saya. Ada orang Belawa bangkrut gara-gara sedekah? Enggak, yang bangkrut gara-gara judi. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Yang bangkrut gara-gara narkoba. Tidak ada orang bangkrut Ustaz. Yero biasa mah belai bolana, yero sudue. So gila ada yero biasa Ustaz. Cuma rajin mah bangun pesantren, rajin mah pelihara fakir miskin. Miskin kasih bangkroi, nasabah mas sudakai tidak ada. Kenapa hartanya Haji Husen tidak habis-habis? Karena dibelanjakan di jalan agama Allah. Kenapa kita miskin tidak bisa beli mobil? Karena otak tak selalu kasih nah, alisai kak kasih. Miskin mah kok. Yang ketawa, saya serius ini. Ini ibu-ibu, oh, kau meli gencung, dek natawai. Kau meli bedak, nggak pernah natawar. Tapi begitu beredar celengan depan masjid, batena nasapak duit bicuna. Ayo, ibu, ini yang melengket di wajah. Demi Allah bisa jadi membuat dosa ketika ibu sombong. Tapi yang pembeli bedak dijadikan sedekah di masjid, itu yang akan meringankan ibu di asap kubur. Apalagi kalau sudah tua ibu, ada sawata, umur tak sudah 60 tahun, sudahlah jangan lagi investasi ruko. Jangan kau lagi bilang beli anak lentongi rezekinya. Lebih berpikir, nah itu ada rukoku di Makassar, nah itu ada sawaku, matoa nak engkau mana na bagianmu, 70 tahun umurku, saya mau bawa nikmati itu kekayaanku di akhirat. Baluka nggak galuku, bu bangun ke masjid. Yang bilang nanti anakku sedekahkan kak, iya kalau anak tak baik, kalau anak tak tidak baik, apalagi kalau takut sama istrinya. Melok ni masudakat apa makan ben, ambokmu, mati ni ambokmu melok mau pakor, kalau anakmu melok masih sekolah. Ada di sini takut sama istri nah.
Ada? Berarti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah dia semua ambil gaji tak. Belum pindah nak tahu itu. Bahkan belum pindah terima nak tahu itu apa mau nak cicil. Itu ibu-ibu itu kerjasama kasih yang itu tukang cicil, bendahara, istri tak ini bersekongkol ini tiga. Belum pindah gaji nak telepon itu bendahara, melo mendek gaji nak lakimu. Nak kasih tahu itu tukang cicil. Nah, tapi itu tukang cicil. Bulan depan naik gaji na suamimu ini ada murah dicicil. Baru najajah suaminya. Jangan, tidak ada berkahnya ibu yang begitu. Biar hitam jidatmu sholat kalau kau perintah suamimu, tidak bakal. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, saya wajibkan kau istri cium kakinya suamimu. Kenapa? Karena itu tanggung jawab istri ada sama suami. Suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya penenakan, istrinya pasasang, detona nama sampaja, dia nama puasa sama maunya. Meskipun suaminya imam masjid, penghafal Quran, suaminya dulu masuk neraka baru istrinya. Makanya jangan suka kasih sakit hati itu suami tak. Beda perempuan, suaminya tukang judi, suaminya pezina, suaminya pemabuk, suaminya koruptor, tapi istrinya soleha, suaminya masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Apalagi kalau sabar ki, nah suruh ki Nabi pilih kau 7 pintu surga mana kau mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan. Jadi kalau suami tak macam-macam, jangan maki. Sudahlah dia tong itu masuk neraka nanti. Kalau dapat ki berita, kuliah suamimu mak bencen cewek cantik nah, baik sangka ki. Oh kodo mak grep ki lakiku. Tanam maki perasaan. Iya toh. Sudah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali pada masalah kita bersedekah pak. Ibu-ibu, ada anak tak nakal tidak bisa didoakan, lain dikasih tahu, lain lakukan tolak bala ki. Bagaimana tolak balanya? Mas sudah kaki. Ini ada masjid disedekahkan Ali Hussein. Sedekahlah kita dengan sedekah apa? Ustaz, saya tidak punya uang, tapi saya camat. Sedekahlah dengan apa? Jabatanmu sebagai camat. Ustaz, saya tidak punya uang, saya tidak camat. Sedekahlah dengan apa? Ada tenagaku, saya angkat-angkat semen. Sedekah dengan tenaga. Tidak kecamat, tidak tong uangku, tidak ada tong tenagaku, tapi saya sekolah, ada ilmuku, sedekahku dengan ilmumu. Dengan cara apa? Ada masjid mau diundang, kau yang ketik pakai ilmumu, kau yang sebarkan di medsos. Saya bukan camat, saya tidak ada uang, tidak kerja kak juga, tidak ada tenagaku, tidak cerdas kak juga. Bagaimana sedekah Ustaz? Sedekahlah dengan diam. Jangan kau banyak bicara. Ada tong itu tidak pernah dilihat di masjid, tidak pernah bersedekah, tidak pernah bantu-bantu tenaga, mencurap, makko bawan no cilaka. Ya, ibu-ibu sedekah, sedekah dengan apa? Ini ada panti. Ibu naik wesele galuta, langsung kita datang sama panitia masjid. Ini ada anak-anak hafal Quran 30 juz. Saya jamin nasinya, saya jamin berasnya 2 bulan. Itu sedekah. Dan itu yang tidak bisa diambil. Itu berlian tak, emas tak, manantu tak yang pakai nanti. Ya kalau dia sembahyang, kalau tidak setengah mati dicicil, pas lunas kena serangan jantung, menantu tak pakai. Maka sedekahlah. Banyak yang dilihat oleh Nabi tapi waktu terbatas. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa, naik langit pertama sampai langit ke-7. Langit ke-7 menuju Sidratil Muntaha, Mustawa Sabaha, ketemu dengan Allah. Lalu kedengaran suara dari aras Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah. Lalu Allah menjawabnya, wa ashadu annaka ya Muhammad wa Rasulullah. Itulah dialog Allah dengan Rasulullah. Maka kalau kita baca tahayat, jangan buru-buru. Kenapa? Karena di situ dialog. Yang namanya dialog, saya bicara, ibu diam. Ibu bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Ya, mak bicara ki, iya mekko, iya simak bicara, ini simang kalinga. Itu namanya dialog. Tapi kalau ibu bicara, saya juga bicara, saya tambah bicara, ibu tambah bicara, bukan dialog. Apa? Menena. Gea bertengkar. Maka orang yang terlalu cepat-cepat, si Gea ibu ngalah-talah tuh. Baik, nah sudah. Sampailah Nabi. Lalu Nabi mengajukan proposal. Ya Allah, umatku ini pendek-pendek umurnya, bicu-bicu kasihlah kami
sesuatu yang tidak pernah didapati oleh umat sebelumnya. Lalu Allah menyampaikan, ya Muhammad, meskipun umurmu pendek, meskipun umurmu kecil-kecil, umatmu pendek kecil-kecil, saya kasih hadiah ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Apa? Sholat 50 kali sehari semalam. Turun Nabi, Marioi meruntui hadiah mas sampainya 50 kali sehari semalam. Langit ke-7 ketemu Ibrahim, tidak ada masalah. Di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Muhammad, apa oleh-oleh dari umatmu? Apa oleh-oleh untuk umatmu dari Allah? Agan aleko pun Allah Ta'ala. Lalu Nabi menjawab, alhamdulillah, ya lekat perintah sambaca 50 kali. Maka dari Musa kesiaga capok 50. Wih, megala deh. Dek nolai itu umatku lagi malopo nama gala. Dek nolai ko 50. Menrek ko diskon. Minta ko keringanan. Naik Nabi. Lalu Allah berfirman, oke, kurang 5. Dari 50 tinggal 5. Kurang 5 tinggal berapa dek? 45. Maka dari si Nabi Musa siaga mani capok 40 pi 5. Mega mopi menrek siko. Menrek Nabi tak kurang lagi 5. Setiap kali naik kurang 5. Mondar mandir. Terakhir tinggal 5. Maka dari Nabi Musa siaga pi mama. Di mama kasih, maka dia mega mopi. Berpikir Nabi, setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau naik lagi tidak ada miku dapat. Taruh nih deh, mondrito piritai. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5, masih ada yang hari Jumat saja dia datang. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah dia tidur. Maka nih coba jadi 50 pak. Bagaimana seandainya jadi 50? Tidak ada kesempatan buka toko samsam. Mas sampahnya mani terus ijama. Melo kilo bolai. Hayya ala salah. Mas sampahnya kilo. Menre si kioto. Hayya ala faim. Sampahnya siki. Alhamdulillah tinggal 5. Maka selesaikan yang 5 itu. Makna terpenting dari Isra Mi'raj. Saya kembali lagi. Ini yang terpenting. Nabi tak mesti nyawana. Lagi duka. Lagi ada masalahnya. Apa yang Allah kasih? Perintah apa yang Allah kasih bu? Puasa bukan, haji bukan, zakat bukan. Apa yang Allah kasih? Perintah sholat. Artinya kalau ada masalahmu pakai sini bawa di sempajamu. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Oh, ada semua masalah anak kuliah. Muka-muka penuh masalah. Coba istri cantik, kita kira bukan masalah kalau istri tak cantik bu. Nagoda orang, tak tenang ki keluar. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri, nah hina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Yolo nondi, kopi gedungnya si runtuh. Pas sampai di gedung, nah telpon suaminya. Kayak kan didain mencereka dia jadi loko tuh. Ayo, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri juga masalah, kesepian. Berarti bagus kapan kalau banyak istri? Lebih masalah lagi. Sebelum pemilu apa masalahnya caleg? Terpilih atau tidak? Sudah terpilih selesai masalahnya? Tidak. Jalankan janjimu bos. Tagihan baleho, janjimu baju toko. Banyak masalah pak. Ustadz, kita kira Ustadz tidak ada masalah? Banyak masalah. Seperti saya tidak, banyak masalah. Nabi pun ada masalahnya. Maka Allah kasih hadiah ketika ada masalahmu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar aku pakai sini sempajamu. Iya selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Bicara tentang orang yang susah hidupnya pak. Tidak mungkin susah hidupnya orang kalau baik sholat. Ustadz, kenapa ini usahaku bermasalah terus? Periksa sholatmu. Ustadz, kenapa ini istriku tidak mendengar? Periksa sholatmu. Ustadz, kenapa ini usaha-usaha saya bangkrut lagi? Pakai sini sampai jammu. Kenapa penyakitku tidak bisa sembuh-sembuh? Kontrol sholatmu. Kalau sholat baik, tidak mungkin Allah sengsarakan hidup. Tidak mungkin. Saya bisa bicara begini karena saya alami. Ini adalah saksi hidup. Papa Talongi masih dilihat saya waktu itu kuliah. Tinggal di rumah sepupu mengadu nasib. Dilihat saya sama beliau. Kiai Usman Alam, Kiai Samsul Alam Usman, teman saya kuliah. Dilihat beliau bagaimana susah saya kuliah. Saya kuliah di tempat lari-lari pak.
Orang cuma kuliah berpikir bagaimana dapat nilai. Saya berpikir bagaimana bisa makan sambil nilai yang baik. Menjual jalan kote di kanan, es lilin di kiri. Paling setengah mati kalau hujan, tidak laku es lilin. Masuk kelas dilarang bawa kue, simpang itu kue di depan pintu. Orang berpikir bagaimana ini pelajaran, yang kupikir nak curi orang jalan kote itu. Coba Pak, Masya Allah, saya pernah rasakan itu, dihina keluar kelas. Setiap saya masuk mengajar di kelas itu sekarang, terus dua salah, wayalemu. Ada kejadian ini dulu di kampung, waktu di kampung masih SMP saya, suju imam toh. Nah, panah lama sekali nih, biasanya tidak cukup 1 menit naik nih. Ini mau 2 menit masih sujud. Ada temanku langsung angkat kepalanya, kami telah dia naik ke luna, langsung bertuih, lenya imam. Ada teman langsung angkat juga ke, wih, lenya togengi. Kacau sholat, bubar. Selesai sholat ditanya, imam, maka tak selesai jamaah, maka dia metuk kakna. Baja sangadi ko metuk ipa imam, pamoto yolo bere jamata supene itaki. Apa nak bilang? Watung kena masih kamu ita. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka imam itu juga harus dipilih yang sebaik-baiknya. Baru saja kita milih imam untuk bangsa Indonesia 17 April kemarin. Yang sudah milih imam, ya semua itu akan ditanggung jawab. Kalau bapak milih imam karena hanya dikasih baju kaos, habis baju kaosnya dosanya tetap dibawa sampai mati. Ya, milih imam hanya karena ditakut-takuti sama bupatinya, Pak Camat juga kasih takut-takut Pak Desanya, Pak Desa kasih takut-takut RT-nya, RT-nya kasih takut desanya, satu kampung, satu kecamatan kau tanggung dosanya nanti di akhirat. Kalau bapak berdosa sama saya, bapak gampang tobatnya, datang saya maafkan. Bapak tidak sholat, tobat kepada Allah dimaafkan. Tapi kalau dosa karena maksa-maksa satu kampung, bapak nanti cari semua orang yang pernah bapak paksa di akhirat. Hati-hati, terlambat nih kapan tuh napaki masa sesak. Apalagi kau puratono malah jilbab. Dia bilang siap menerima serangan fajar. DPR RI 500.000, DPR Provinsi 300.000, DPR Kabupaten 200.000, suara 11 orang, keras kehidupan bos. Kok dapat? Hati-hati yang dapat begitu. Kalau dosa ketidak sholat gampang tobatnya, tapi kalau dosa seperti ini tobatnya susah. Maka pengalaman akan datang, jangan lagi ada mani-mani politik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Akhirnya sebagai kesimpulan, Rasulullah SAW menjelaskan as-shalah mi'rajun ummah. Salat adalah mi'rajnya umatku. Kejadian Isra Mi'raj sekali saja sekali terjadi sepanjang dunia ini. Tapi kalau dalam arti berdialog dengan Allah, salat 5 waktu, maka minimal 5 kali kita sehari semalam berdialog dengan Allah. Dan paling tidak bisa setiap saat dengan sholat-sholat sunnahnya. Bapak, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hasiat dan kutannya kita ikhlaskan kepada mereka yang telah berpartisipasi, mewakafkan harta, ilmu dan tenaganya serta waktunya untuk pembangunan masjid dan pesantren ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya, gampang. Caranya Ustadz gimana? Nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 1 siang. Nah, itu agak susah karena kadang jam 1 siang kita tidur atau 1 siang kita di sawah. Ada yang lebih gampang. Gimana caranya? Ambil handphone, buka YouTube. Ambil YouTube-nya Bu, aplikasi YouTube. Tulis nama saya, Dasat Latif. Keluarlah itu ceramah saya yang ratusan itu. Ya, nah, cuma cepat habis itu kata 1 jam, habis kuota. Ya, ada yang pendek-pendek, 1 menit. Namanya Cersi, ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau tak putar, berarti tidak ada pulsa sota.
Beli dulu kuota data baru bisa taputan itu. Bapak, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Don wal kalam ya masturun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.